Hidup adalah sesuatu yang berharga. Kenapa hidup menjadi sesuatu yang sangat berharga? Jadi gini teman-teman, berharga ini kan sifatnya subjektif ya. Setiap orang punya preferensinya masing-masing tentang harga sebuah kehidupan. Apakah saat tentara Israel membombardir penduduk sipil Palestina yang lagi antri bantuan, menganggap satu kehidupan orang Palestina itu berharga? Apakah saat bapak membunuh 4 anaknya, menganggap bahwa hidup anaknya adalah hidup yang berharga? Apakah saat anak memenjarakan ibunya yang sudah lansia, anak itu menganggap bahwa masa tua ibunya adalah sesuatu yang sangat berharga? Terus, adakah harganya kehidupan dari orang-orang keji yang tadi gue sebutin? Jika semua orang punya pandangan yang sama tentang harga sebuah kehidupan, tentu nggak ada lagi yang namanya perang darah, bapak ngebunuh anaknya, bayi dibuang, dan masih banyak lagi perilaku-perilaku keji yang lain yang poinnya adalah disebabkan karena tidak menghargainya manusia terhadap kehidupan manusia yang lain. Jadi, apakah hidup ini benar-benar berharga? Sebenarnya apa sih yang berharga dari hidup kita ini? Jadi gini teman-teman, yang berharga dari kehidupan kita ini adalah saat ini. Saat dimana kamu sedang dalam keadaan yang seperti ini. Saat keberhargaan hidup dapat dicapai melalui hal-hal yang kita lakukan di saat ini. Hal ini diterangkan dalam buku The Power of Now oleh Eckhart Tolle, penulis asal Jerman yang lahir pada tahun 1948. Sinopsis buku ini menuliskan bahwa sebelum kita memiliki kendali atas pikiran kita, pikiran itu yang mengendalikan kita. Pikiran terus bercakap-cakap dengan dirinya sendiri dan ini sulit untuk dihentikan. Kenapa? Karena pikiran kita tuh punya banyak banget pendapat. Tapi pendapat itu biasanya datang dari masa lalu. Akibatnya kita jadi sulit untuk merasakan hal-hal yang ada yang sedang terjadi di masa sekarang. Nah, terus-menerus berpikir itu ternyata nggak baik teman-teman. Apalagi mikirin masa lalu. Itu ngebuat kita tidak bisa menikmati waktu sekarang. Jadi poinnya, jika hidup lu mau berharga, yang lu harus lakuin adalah lu fokus ke yang masa sekarang. Apa Bang Jackson? Apa yang real yang harus gue lakuin? Yang pertama adalah terima, kemudian lu harus bertindak. Apapun yang ada di dalam masa sekarang lo, terimalah seolah-olah keadaan lo tuh keadaan yang terjadi atas pilihan lo sendiri. Jangan sampai lo nyalahin apapun, apalagi nyalahin orang lain dalam hal-hal yang terjadi sama keadaan lo sekarang. Contoh dalam kasus tentara Israel yang ngebantai warga sipil Palestina. Mereka ngebantai warga sipil Palestina dengan alasan gara-gara Hamas. Ya kan? Kemudian dalam kasus bapak yang membunuh 4 anaknya. Orang ini ngebunuh anak-anaknya dengan alasan gara-gara istrinya selingkuh. Yang terakhir, kasus anak yang menjarain ibunya. Dia nyalahin bapaknya yang ninggalin ibunya waktu muda. Dia bilang gara-gara bapaknya gak bertanggung jawab, hidup mereka jadi susah. Dia jadi gak sayang sama ibunya. Nah, lo kebayangkan betapa pentingnya kita menerima keadaan kita sekarang tanpa perlu menyalahkan orang lain, tanpa perlu menyalahkan apapun terhadap hal-hal yang udah terjadi sama kita. Ya udah, kita terima dan kita bertindak gitu. Jangan lo menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan atau menyalahkan hal-hal yang ada di luar diri lo atas keadaan lo sekarang. Karena efeknya lu bisa nilai sendiri dari kisah-kisah yang tadi udah gue contohin.
Kemudian setelah menerima dan bertindak, apalagi bang? Yang kedua adalah selalu bekerja sama dengan masa kini. Jangan lo ngelawan masa sekarang lo. Contoh misalnya, masa sekarang lo lagi sepi banget nih, karena teman-teman lo udah pada married semua. Ya lo gak usah ngelawan dengan cepet-cepet cari jodoh, cepet-cepet married. Karena kalau lo ngelawan keadaan lo yang lagi kesepian itu, terus lo nyari jodoh asal-asalan, ya itu gak baik nanti buat hidup lo. Karena lo gak memilih pasangan yang sesuai dengan kebutuhan lo. Lo cuma mau cepet-cepet married, akhirnya pasangan yang kayak gimana pun lo terima. Lebih baik lo bekerja sama dengan keadaan lo yang sekarang, dengan kesepian lo itu, lo bekerja sama, lo isi kesepian lo itu dengan hal-hal positif kayak olahraga, baca buku, dan hal yang positif lainnya yang lo bisa lakuin di dalam kesepian lo dan kesendirian lo itu, yang ngebuat diri lo menjadi lebih baik. Dan akhirnya nanti kalaupun lo mau married, lo dapet jodoh tentunya yang baik, kan gitu. Nah, lalu apalagi bang setelah bekerja sama dengan masa sekarang gua? Kemudian yang ketiga adalah lo harus menjadikan masa kini lo atau masa sekarang lo adalah sekutu lo. Masa kini lo adalah sahabat lo, supaya lo bisa intens dengan masa sekarang lo, yang pada akhirnya lo akan bisa mengubur hal-hal buruk yang terjadi di masa lalu lo. Lo akan bisa menggali potensi-potensi yang ada di diri lo di masa sekarang, yang akan bermanfaat di masa depan lo. Karena kalau lo nggak melakukan hal itu, lo nggak bersahabat dengan masa kini lo nggak bersekutu sama dia, akan menjadi hal yang sulit untuk diri lo ngubur masa lalu lo. Akan menjadi hal yang sulit untuk menghadapi masa depan lo yang penuh tantangan. Jadi itu teman-teman, hal-hal yang bisa lo lakuin untuk ngebuat hidup menjadi berharga. Yang pertama adalah lo harus menerima masa sekarang lo, kemudian lo bertindak. Berpikirlah bahwa keadaan lo yang sekarang adalah pilihan lo. Kemudian lo harus bekerja sama masa sekarang lo. Gak usah ngelawan. Kalau emang masa sekarang lo lagi kesepian, ya udah, isilah kesepian lo itu dengan hal-hal baik. Kemudian yang ketiga adalah jadikan masa sekarang lo sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai sekutu lo untuk mempersiapkan diri lo menantang masa depan. Jadi itu teman-teman, hal yang paling berharga di hidup kita. Hal yang paling berharga di hidup kita adalah masa sekarang. Karena kalau lo gak fokus sama masa sekarang, kalau lo gak tune in sama masa sekarang, sama aja lo sedang menggali kuburan makna hidup lo sendiri. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu konten dari gua di video kali ini. Jika lo rasa video ini bermanfaat, mari melakukan kebaikan dengan cara share video ini ke teman lo atau kerabat lo yang menurut lo dia butuh denger video ini. Kalau berkenan, lo bisa subscribe. Dan kalau lo ada hal-hal yang ingin ditanyakan perihal apapun itu, lo bisa tulis di kolom komentar yang berkaitan dengan konten video ini. Kalau ada hal-hal yang mau lo konseling ke gue juga, lo bisa menghubungi nomor WhatsApp nanti yang gue taruh di deskripsi. Oke teman-teman, segitu dulu video dari gue Jackson, see you.